bahwa apa yang tidak bisa dilihat orang lain itu bisa dilihat sekarang. Nah, kita bisa memanfaatkan kesempatan ini ketika semakin banyak orang yang datang, semakin orang mau menggunakan. Wabarakatuh. Hai Sobat Ambiar, kembali lagi ya di program 100 jam lebih dekat tentunya. Pada kesempatan kali ini kita bangga banget kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu punya ada di Kecamatan Talun, yaitu ada Pak Kuswanto dari Desa Cempaka. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bapak sehat kabarnya? Alhamdulillah. Kayaknya Sehat sekali. Sehat sekali. Oke. Kegiatan dari pagi lancar? Alhamdulillah. Lancar ya. Berarti ini ada kegiatan lagi apa? Udah free, bisa istirahat di rumah. Ini yang seterusnya. Oh, dia seterusnya. Di podcast Damir ya, Pak ya. Nah, mau sama Mbak Lisna yang cantik. wah, terima kasih. Oke, Pak. Pada kesempatan kali ini sebenarnya kita pengen ngobrol santai sih, Pak, terkait program yang ada di Kecamatan Talun ini, gitu ya. Kebetulan kemarin kita udah sempat ngobrol juga sama Pak Badi sebagai Camat Talun, dan alhamdulillah sekarang dikasih kesempatan buat ngobrol sama Bapak, gitu. Bapak berarti di Desa Cempaka dari 2019 sampai 2025. Oke, berarti masih panjang ya Pak ya? Hampir 3 tahun lagi. 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. Oke. Sebenarnya nih, kan program Talun Nangan ini udah pasti kan disosialisasikan ke desa-desa, itu sudah pasti. Nah, dari Bapak sendiri sebenarnya gimana sih Pak dari Talun Nangan ini, dari Desa Cempaka sendiri Pak? Pandangan Bapak? Pandangan atau perasaan? Bapak bisa aja pandangan Bapak terkait program Talun Nangan ini Pak. Saya boleh cerita. Boleh banget. Asal jangan kepanjangan ya Pak. Oh gitu. Boleh banget. Mantap sekali. Boleh memang nggak cerita gimana? Jadi gini, bahwa tahun 2020 saya baru menjabat sebagai kepala desa Desa Cempaka, Kecamatan Talun. Kita masuk salah satu desa bagian dari Kecamatan Talun itu ada sebuah forum. Forum itu forum lokal di tingkat Kabupaten Cirebon dan ada di Kecamatan Talun tersebut. Awalnya diskusi ringan terkait dengan sampah, potensi desa, saling berbagi dengan rekan-rekan kubu dan lainnya, bagaimana memajukan desa, bagaimana cara memajukan Kabupaten Cirebon pada umumnya. Akhirnya berdasarkan diskusi dan sharing itu kami di Forum Kecamatan Talun melihat potensi, bahwa potensi baik secara wilayah karena Talun ada di antara kota dan kabupaten, kabupaten juga Sumber dan kota Cirebon. Ini sangat sentral, termasuk juga dengan potensi histori religi. Kita banyak ada Bagusankan, ada situs Cimandung, Boyanila, Sambiran. Akhirnya dalam diskusi itu muncul bagaimana kita mengembangkan potensi yang ada ini, karena dengan dinamika yang ada bahwa desa-desa yang maju sekarang itu biasanya berlatar belakang wisata. Nah, akhirnya diskusi itu muncul mengerucut menjadi sebuah agenda atau sebuah program. Dulu waktu itu ada Pak Camat Tarsidi, kami juga ngobrol dengan beberapa pihak terkait dengan yang secara keilmuan mumpuni, dan masuklah pengembangan potensi wisata Talun. Nah, tapi setelah itu ada pergantian camat dari Pak Haji Tarsidi ke Pak Haji Abadi selaku camat Talun yang sekarang. Dan kami cerita bahwa apa yang sudah kami lakukan, dan
kebetulan alhamdulillah berkah buat orang lalu Pak Camat Abadi ini seirama dengan kita, seirama bahwa beliau juga mendekati masa akhir jabatannya, beliau ingin punya sesuatu yang bisa dikenal karena macam-macam meninggalkan gelar bisa mati yang meninggalkan jejak yang baik, dan beliau juga termasuk masif lah bagaimana mengkonsep ini, karena beliau juga di sebelumnya itu memang sukses dulu di Kecamatan Jamblang mengembangkan, pernah mewacanakan kota tua Jamblang, terus juga di Gresik asal beliau itu kan berkembang bagus. Ini pengen diterapkan di Kecamatan Talu, dan alhamdulillah gayung bersambut apa yang kita rencanakan, kita inginkan ini disambut baik oleh Pak Camat. Pak Camat juga mengundang beberapa pihak-pihak lain dalam suatu grup, ada forum diskusi. Akhirnya muncullah potensi-potensi. Akhirnya dari beberapa elemen unsur masyarakat itu, dari pengusaha, baik dari perusahaan-perusahaan yang sudah ada, ini bersinergi dan terkonseplah rencana Talun ini menjadi destinasi wisata Kabupaten Cirebon, baik itu wisata religi dan wisata kuliner. Dan oleh Pak Camat Talun bahwa ini harus ada branding, karena sebuah langkah tanpa branding kan ini juga harus ada yang jadi ikonik, ini namanya apa gitu ya, supaya mudah diingat gitu ya Pak ya. Akhirnya tercetuslah Talun. Berarti emang program Talun Nanggung itu udah digagas sejak lama, sebelum ke pemerintahan Pak Abadi, terus baru di approve di Asia sekarang ya Presiden, itulah program Talun Nanggung ini. Nah, program Talun Nanggung ini kan lebih kepada pengembangan potensi desa, ataupun istilahnya potensi-potensi desa di masing-masing desa itu dikolaborasikan dan menjadi ikon di Kabupaten Cirebon itu sendiri, Pak. Kalau boleh tahu, kalau potensi di desa Cempaka sendiri bagaimana, Pak? Kalau kita untuk wisata Talun Nanggung ini harusnya, mohon maaf ya, bahwa kita harus menurunkan ego, menurunkan ego kita dari masing-masing desa, karena kita terfokus di kecamatan. Jadi melebur ya, Pak? Melebur. Jadi walaupun secara potensi bahwa di desa Cempaka ini terkait dengan apa yang sedang diprogramkan ini mungkin belum masuk skala prioritas, tapi kita support. Sekarang kan lagi fokusnya di daerah Jalan Insinyur Soekarno di wilayah Desa Kecomberan. Ini yang menjadi tapi kita bersepakat di kubu Kecamatan Talun ini bagaimanapun kita akan support dan mendukung. Salah satunya kita bersepakat ada dana fix bagi indikatif kewilayahan itu yang harusnya biasanya dibagi per desa, itu kita sepakat itu untuk terfokus mewujudkan Talun Nanggung. Terkait dengan potensi yang ada di desa Cempaka, sebenarnya sih insya Allah kami juga ada, karena kami secara strategis, kami jauh lebih strategis. Kami ada di jalur provinsi, kami juga ada di jalur kabupaten yang lumayan padat, pemukimannya juga pengembangan. Kami punya potensi lahan desa yang notabene berada di jalur provinsi, dan kami rencanakan itu akan menjadi area perkantoran, karena dari Kali Tanjung Sumber itu belum ada area perkantoran. Betul, Pak. Kami sudah mencoba mewujudkan itu. Terkait dengan potensi, salah satu kami punya lapangan sepak bola, bahwa di Kecamatan Talun ini sangat sedikit desa yang punya lapangan sepak bola. Kami pernah mewacanakan itu membangun stadion mini, dan di tahun 2020 itu harusnya di-approve oleh provinsi melalui aplikasi Sirapak Sekar. Cuman ketika di akhir 2020, harusnya realisasi 2021, cuman ada dampak COVID-19, akhirnya itu tidak terwujud. Termasuk potensi sejarah di wilayah kami, ada situs peninggalan kerajaan Galuh
kerajaan sebelum Pakuan Pajajaran, jauh lebih tua. Nah, kami pernah mengundang dari keraton yang pernah datang itu melakukan penelitian itu Keraton Kasepuhan dan melihat potensi itu, dan termasuk kami juga di Cempaka itu punya potensi usaha UMKM yang lumayan baik, termasuk produksi pink melinjo, manisan mangga, ada sirup Garuda, termasuk kuliner. Jadi juga. emang kulinernya juga kaya ya Pak ya, di samping ada histori sejarah di Desa Cempaka itu sendiri ya. Ya, jadi kalau Indonesia adalah bagian dari ASEAN dan Singapura jadi penumpang keuangan dari ASEAN itu, ya saya sampaikan kepada teman-teman bahwa Cempaka ini Singapurnya ASEAN. Oke. Jadi desa lain Jangan lupa kita akan lebih dekat, tetap 1 jam lebih dekat. Oke Sobat Ambiar, kita lanjut ngobrol. Tadi sempat di stop supaya penasaran sengaja gitu ya. Jadi buat Sobat Ambiar, khususnya masyarakat Desa Cempaka juga, tadi kita sempat ngobrol terkait potensi yang ada di Desa Cempaka. Itu ada situs sejarah, terus ada juga beberapa makanan yang emang itu jadi priority ataupun yang memang diproduksi di Desa Cempaka itu sendiri ya Pak ya. Nah, kenapa sih Pak Desa Cempaka ini menjadi desa yang memang salah satu menjadi salah satu pertama salah satu penopang di Kecamatan Talun, yang kedua juga salah satu desa yang strategis juga di Kecamatan Talun, betul Pak? kalau menurut saya. Iya, karena Desa Cempaka ini berada di Jalur provinsi. jalur provinsi. Jalur kabupaten juga. Mhm. Dan sekarang termasuk yang paling nempel dengan kota, karena masyarakat kota sekarang sudah keluar dari kota untuk mencari hunian yang nyaman, akhirnya mencari kawasan yang memang masih dekat dengan kota untuk tempat tinggal. Dan termasuk di Cempaka banyak perumahan-perumahan sekarang yang menjamur, dan itu menjadi sebuah potensi tersendiri karena dengan dinamika perkembangan zaman, bahwa rumah itu sudah menjadi sebuah hal yang privat, bahwa orang dulu menerima tamu datang itu ke rumah. Kalau sekarang rumah itu benar-benar privat, orang pengen ketemu Ya udah di tempat makan mana atau di kafe mana gitu ya Pak. itu salah satu potensi yang harus kita tangkap, bahwa sekarang paradigmanya sudah seperti itu masyarakat kita. Nah, peluang ini harus bisa kita tangkap. Nah, untuk bisa bagaimana memanfaatkan peluang yang ada, dan termasuknya potensi yang ada itu ya cepat. Ketika misalkan Talungan ini sudah disosialisasikan ke buku dan mungkin Bapak juga sudah mensosialisasikan ke perangkat yang ada di desa gitu, kalau misalkan melihat atmosfer ataupun semangat dari masyarakat, bagaimana Pak terkait program Talungan itu? Kalau menurut saya gini, bahwa masyarakat kita sebelum sampai sejauh itu pemikirannya, dan itulah tugas kita untuk menjelaskan bahwa ini adalah hal yang harus kita lakukan. Ke depan kita harus begini. Jangan kita berdiam diri dengan perkembangan zaman. Kalau kita diam, berarti bukan hanya diam, tapi kita akan tertinggal. Jadi kita harus lebih tahu dunia luar, jadi bisa memproyeksikan apa yang harus terjadi, yang akan terjadi. Sekarang contohlah medsos begitu, gerakannya masih. Nah sekarang orang datang itu sekarang wisata tidak harus memang dari sumber daya alamnya yang begitu wah, tapi bagaimana kita menciptakan mengemasnya ketika Instagramable dengan buat foto di upload ya sudah jadi. Gitu ya. Jadi ya memang inilah yang sekarang menjadi tugas dari pemerintah itu sendiri untuk mensosialisasikan masyarakat. Oke. Berarti Bapak menjabat sudah kurang lebih 2 tahun. Kurang lebih 6 bulan. 2 tahun 6 bulan ya Pak ya. Kalau boleh tahu nih Pak, ini kan 1 jam dekat Pak. Selama Bapak jadi kubu, sebenarnya untuk program sendiri nih Pak, program apa yang sekarang sedang dijalankan atau dijalankan? Kalau saya dari awal berkonsen ketika pembangunan itu lebih fokus kepada pembangunan sumber daya manusia. Karena pembangunan fisik itu ada batasnya. Contoh, kita bangun jalan itu dengan menghabiskan ratusan juta,
lalu sekian bulan atau sekian tahun akan susah. Tapi kalau kita membangun sumber daya manusianya, contoh jalan itu tadinya rusak sebut kecil, lalu yang memiliki rumah di situ karena sumber daya manusianya baik, akhirnya punya kesempatan yang lebih, akhirnya bisa sukses. Yang tadinya tidak punya mobil bisa membeli mobil, akhirnya berpikir bagaimana supaya mobil saya bisa dibuat masuk. ya enak. Kan kemarin ada yang sebelum lebaran itu mudik sampai jalannya di beton. Wah. Ya kan? Karena apa? Karena dia sukses. Sumber daya manusianya dia terangkat. Nah, jadi peran serta sumber daya manusia itu menurut saya paling dominan. Jadi kalau manusianya itu sudah sukses ya nggak akan berpikir bagaimana memperbaiki jalan, dia akan memperbaiki jalan dia sendiri. Dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Nah, investasi yang paling baik itu adalah investasi sumber daya manusia. Karena memang satu nggak rusak, tidak terputus gitu ya. Jadi dengan tanpa istilahnya pemerintah menyalurkan pun masyarakat sendiri memiliki inisiatif sendiri gitu ya. Sedikit lagi nih ke Bapak karena emang waktu kita udah mau hampir habis gitu ya. Sebenarnya harapan Bapak dengan adanya program Talungang ini apa sih Pak? Ya paling tidak kita bisa mengangkat, bisa memberikan peluang kepada masyarakat khususnya di Kecamatan Talung bahwa apa yang tidak bisa dilihat orang lain itu bisa dilihat sekarang. Nah, kita bisa memanfaatkan kesempatan ini ketika semakin banyak orang yang datang, semakin orang mau menggunakan uangnya di sini, menghabiskan uangnya di sini. Otomatis perputaran uang di sini akan semakin besar. Secara tidak langsung ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak peluang, orang jualan apapun akan laku. Orang pengangguran ketika ada peluang, banyak perusahaan, investasi, banyak pekerjaan lapangan terbuka lebar. Jadi harapan saya sih ketika ada program wisata Talungang ini bisa membuka ruang pada masyarakatnya untuk bisa lebih baik lagi. Ketika masyarakatnya sejahtera, otomatis yang lainnya juga akan sejahtera. Oke, siap, luar biasa. Jadi secara langsung memang desa Cempaka juga mensupport penuh dengan adanya program Talungang ini gitu ya. Bapak makasih banyak udah nyempetin waktu di Ambiar, tentunya di 1 jam lebih dekat. Semoga Bapak dilancarkan dalam segala aktivitasnya, terus diberikan kesehatan selalu. Amin. Oke, selalu juga buat keluarga di rumah Pak. Semoga sama seperti itu buat Amin. Oke, Sobat Ambiar, mungkin itu kita perbincangan terkait desa Cempaka dengan Pak Kuswanto. Pak Kuswanto, maaf. Ya Pak Kuswanto, kok ingatnya Pak Kuswanto sih Pak? Iya, dengan Pak Kuswanto gitu ya. Kita kembali dengan part berikutnya, jadi tetap jangan kemana-mana. Di 1 jam lebih dekat bersama Teh Krisna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.